ya. Programnya ini kalian nanti akan diberikan ya. Ini namanya buku saku ya. Buku saku membaca. Ya, buku sakunya ini diisi apa Bu ya? Nanti kalian ya bisa memilih ya, mengarahkan pilihan kalian. Misalkan kalian ingin belajar bahasa Jawa Moko. Moko itu bahasa Jawa keseharian. Misalkan aku
untuk berubah menjadi yang lebih baik. Ya, sudah siap? Ya. Akhir kata, jika ada kesalahan, Guru mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Dengan benar saya mengumpulkan Bapak Ibu di ruangan kelas 3 karena izin menyampaikan karena saya mendapatkan tugas dari Ibu Saudara untuk membuat program untuk sekolah ini. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu berkolaborasi dalam program saya. Kemudian dalam program ini, saya akan membuatnya dengan kerangka baca dalam perencanaannya. Kemudian mempertimbangkan dalam penyusunan kegiatan. Kemudian tidak semangat saja terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian menggalang dukungan dan juga kolaborasi. Kemudian Bapak Ibu, untuk program yang saya buat yaitu programnya Bumi, di mana program itu berasal dari Jumati Bahasa Jawa. Nah, dari program ini kenapa kok saya memilih program ini untuk menjadi kakak program di sekolah SD Negeri Kedoarjo, di mana program ini menjadi kegiatan kokurikuler yang ditujukan untuk seluruh siswa. Nah, mungkin awalnya akan bermula pada kelas 5 dulu, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini. Misal nanti sudah berjalan dan sudah dinyatakan berhasil dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, ini akan saya keluarkan untuk kelas yang di bawahnya, kemudian kelas yang di atasnya juga. Kemudian tujuan dari kegiatan saya ini, program yang saya pilih ini, untuk meningkatkan kemampuan serta menumbuhkan rasa cinta pada bahasa Jawa, yang mana untuk tahun ini ya Bapak Ibu, anak-anak ini sudah mulai sedikit banyak yang kurang paham pemahaman kosakata bahasa Jawa. Kemudian dapat kita lihat di Bapak Ibu dalam pengerjaan tes bahasa Jawa sendiri. Nah, anak-anak ini masih kesulitan dalam mengartikan bahasa Jawanya. Nah, kita harus sebagai Bapak Ibu guru kita dituntut untuk membacakan soal, kemudian mengartikan soal-soal tersebut, yang mana anak sendiri belum mampu mandiri dalam mengerjakan soal-soal bahasa Jawa. Kemudian deskripsi singkatnya, karena tadi bermula dari kecintaan untuk menunjukkan kecintaan dari bahasa Jawa anak-anak, kemudian nanti anak-anak dibantu Bapak Ibu dulu deh, karena kalian harus dibantu Bapak Ibu dalam mengerjakan soal, karena tidak mengerti artinya, apalagi sekarang ini kan kita pembahasan soalnya kan sudah NDK, berbasis NDK, jadi memang banyak sekali bacaan yang harus dikuasai anak-anak. Padahal anak-anak ini kosakatanya belum begitu menguasai. Jadi saya membuat program ini bertujuan agar anak menunjukkan rasa cinta anak-anak kepada bahasa Jawa. Kemudian gambaran kegiatan atau programnya ini akan dimulai setiap hari Jumat. Jadi anak-anak nanti diberikan pilihan, jadi mereka akan mempelajari, misalkan akan mempelajari bahasa Kromo atau bahasa Moko keseharian, dan itu sesuai pilihan anak-anak tersebut. Kemudian anak-anak ini diberikan buku saku seperti ini, nanti akan saya berikan kepada anak-anak. Kemudian mereka dapat memilih kosakata yang menurutnya sulit dipahami. Nah, kemudian mencari artinya dari kita akan menggunakan aset perpustakaan dari perpustakaan itu. Nanti anak-anak dapat mencari kosakata yang sulit itu. Kalau misal di perpustakaan tidak ada, anak-anak bisa mencarinya lewat Google, ya kita fasilitasi dengan laptop. Misalkan memang terkendala juga
ceritanya kita beberapa ibu dulu untuk mengetahui arti kosakata yang mungkin bagi mereka sulit ya. Kemudian setelah mereka mencari artinya, kemudian mereka akan menghafalkan kosakatanya yang mereka tulis serta artinya. Nah, setiap minggu ini saya buat 5 kosakata, kemudian minggu depannya bertambah lagi 5. Kemudian setelah ditulis dihafalkan, nah anak tersebut bertanya jawab dengan rekan sejawat ya sama temannya. Kalau sudah memang paham, nah itu kan nanti ada pemberian poin jika anak tersebut sudah menguasai kosakata tersebut, mereka akan mendapatkan poin yang akan dicatat di buku lembar paling belakang. Kemudian di akhir pembelajaran, nah 15 menit sebelum pulang itu anak-anak akan coba hafalan kosakata yang telah mereka pelajari. Kemudian dengan gambaran diagram Y pada program belajar ini ya, pada suara murid diberikan suara ya untuk menentukan yang akan mereka kuasai atau mereka pelajari dari bahasa Jawa Moko, Kromo Madyo atau Kromo Agus. Kemudian mereka diberikan pilihan untuk memilih kosakata mana yang menurut mereka sulit yang akan mereka catat di satu ini. Kemudian untuk kepemilikan, nah murid yang merasa sudah bisa, dia pasti akan merasa lebih mencintai, lebih aktif juga dalam pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian diharapkan ya poin kompetensi profil yang akan dicapai yaitu kemandirian, kreativitas, kemudian dapat bernalar kritis. Dalam program ini diharapkan dapat membantu kepribadian kemandirian anak dalam mengerjakan soal. Jadi diharapkan anak ini dapat mandiri tanpa bantuan dari guru tentunya dan tanpa terkadang walaupun sudah tanpa bantuan dari guru tapi terkadang diawur dan seperti itu kita kalau anak sudah mengerti kosakata kemungkinan dia tidak mengerti hal yang sulit sekali. Kemudian menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Jawa yang mungkin sudah hadir punah ini. Kemudian dapat bernalar kritis di mana murid mampu mengembangkan ide. Karena ini kan nanti pengembangannya di pembuatan pidato bahasa Jawa mungkin di kelas 6 nanti ya sebenarnya. Kemudian pembacaan puisi, nah nanti kita bisa melakukan kegiatan ya dapat meningkatkan kreativitas anak dengan keterampilan yang sudah mereka kuasai. Kemudian karakteristik lingkungan mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan sekolah ini, yang mana lingkungan sekolah kita yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pendidikan maupun non-akademik. Kemudian lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif dalam proses pembelajaran serta lingkungan yang dapat menunjukkan daya lebih dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah aktivitas anak sekolah. Jadi salah satu bahan yang saya buat yaitu meningkatkan prestasi murid dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan program Bermati Bahasa Jawa atau belajar. Dalam menyusun program ini tentunya saya menggunakan bagian ya. Yang pertama itu buat pertanyaan. Seperti ini. Pertanyaan. Pertanyaannya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan prestasi murid dalam pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian mengapa kita perlu mewujudkan program membaca ini. Kemudian tindakan yang akan dilakukan berdialog dengan ibu kepala sekolah tentunya, kemudian bapak ibu guru, kemudian komite serta orang tua dari anak-anak. Kemudian rencananya akan melibatkan anak-anak dalam merancang program desain buku saku, kemudian menyampaikan alur kegiatan yang akan dilakukan pada mereka sebelum pelaksanaan program. Kemudian aset yang dibutuhkan itu minat dari murid, buku Bapak Bahasa Jawa,
dukungan dari kelompok belajar, ya, dari sekolah, kemampuan guru dalam bahasa Jawa. Kemudian untuk pertanyaan atau alur yang B ini saya memerlukan waktu 1 minggu dalam perencanaan awal. Kemudian yang bertanggung jawab saya sendiri, kemudian saya membutuhkan bantuan guru mapel, kemudian bapak ibu guru kelas juga. Kemudian yang A, ambil pelajaran ini. Okay. Pertanyaannya, adakah guru yang berpengalaman dalam kemampuan bahasa Jawa? Kemudian itu yang dapat digunakan dalam membantu program ini. Nah, kemudian tentunya saya akan mencari tahu kemampuan guru-guru yang dalam berbahasa Jawa ini. Kalau kemarin kan sudah ada Bu Tina, kemudian Bu Novitasari yang melakukan sosialisasi workshop dalam penggunaan bahasa Jawa ini. Kan ada berkolaborasi untuk kegiatan ini. Kemudian untuk rencana programnya meminta amal balik dari guru yang memiliki kemampuan tersebut, kemudian mengajak murid untuk mencari buku perpustakaan dari cocok dalam program ini. Nanti kita memilih buku yang tepat untuk anak-anak yang dalam penggunaan program ini. Kemudian untuk asetnya masih minat murid, kemudian buku perpustakaan serta kompetensi guru. Nah, saya membutuhkan waktu 2 minggu untuk evaluasi dan pengumpulan data. Kemudian bertanggung jawabnya, SDP, kemudian memantau serta implementasi. Mungkin ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan dari bagian B dari anak dulu, karena ini kan masih perencanaan guys, jadi saya juga membutuhkan saran serta kritik masukan yang dapat mengembangkan program ini nantinya. Lalu Bapak Ibu semisal ada masukan atau saran atau kritik bisa disampaikan kepada saya. Bahasa Jawa itu muatan khususnya provinsi dan apalagi untuk anak-anak sekarang ada hubungan yang mulai untuk pelaksanaannya ini kan dikatakan dibuat jam pembelajaran. Misalnya ini anak-anak itu nanti mau ditambah nanti kalau saya nanti kelihatannya ini masuknya malah ke Indonesia. Kalau di awal itu pemikiran saya nanti setelah pembelajaran sampai di atas nanti anak kita 40 sampai 15 pembelajaran melaksanakan program ini, baru nanti di akhir setelah pembelajaran kita upload setelah masalah itu. Nanti setiap hari Jumat kita lagi masalah yang ada Bapak Ibu untuk programnya ini mungkin saya akan coba dulu di kelas 5. Jadi tadi saya juga sudah menyampaikan program ini kepada anak-anak dan nanti mungkin untuk besok mungkin akan kita coba dulu untuk mencari buku-buku yang sesuai untuk anak, kemudian pembuatan sesuatu yang sesuai dengan motif yang untuk anak-anak yang masih mungkin menimbulkan rasa cinta terhadap ini kan juga dari kebiasaan anak-anak. Oke, itu nanti kan setelah ini mungkin setelah kebiasaan ini dapat mengeluarkan sikap perilaku anak-anak seperti kita di mau mengganggu dalam gerakan mungkin
kalau misalnya tidak ada tambahan lain, mungkin cukup akan saat ini Bapak Ibu diharapkan itu sebagian berjalan biar dapat mencapai tujuan saya. Mohon dukungan Bapak Ibu mungkin untuk keberlanjutannya di kelas ya selain maksimal kemudian semisal pun ada kritik dan saran dapat disampaikan kepada saya untuk pengembangan program yang saya buat. Saya kata jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Dengan benar saya mengumpulkan Bapak Ibu di warang kelas 3 karena izin menyampaikan karena saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk membuat program
dijawab dengan rekan Jawa ya sama temannya. Kalau sudah memang paham, nah itu kan nanti ada pemberian poin jika anak tersebut sudah menguasai kosakata tersebut, mereka akan mendapatkan poin yang akan dicatat di buku lembar paling belakang. Kemudian di akhir pembelajaran, nah 15 menit sebelum pulang itu anak-anak akan coba hafalan kosakata yang telah mereka pelajari. Seperti itu Pak Ibu. Kemudian dengan gambaran di dalam diri pada program belajar ini ya, pada suara murid diberikan suara ya untuk menentukan yang akan mereka kuasai atau mereka pelajari dari bahasa Jawa maupun Romo Madyo atau Romo Agus. Kemudian mereka diberikan pilihan untuk memilih kosakata mana yang untuk mereka sulit dan akan mereka dapat di satu ini. Kemudian untuk kepemilikan, nah murid yang merasa sudah bisa, dia pasti akan merasa lebih mencintai, ya, lebih aktif juga dalam pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian diharapkan ya poin kompetensi profil yang akan dicapai yaitu kemandirian, kreativitas, kemudian dapat bernalar kritis. Dalam program ini diharapkan dapat membantu kepribadian kemandirian anak dalam mengerjakan soal. Jadi diharapkan anak ini dapat mandiri tanpa bantuan dari guru tentunya dan tanpa terkadang walaupun sudah tanpa bantuan dari guru, tapi terkadang di awal dan seperti itu kita kalau anak sudah mengerti kosakata kemungkinan tidak dapat yang sulit sekali. Kemudian menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Jawa yang mungkin sudah sempurna ini. Kemudian dapat mengenal kritis di mana mungkin mampu mengembangkan ide. Karena ini kan nanti pengembangannya di pembuatan pidato bahasa Jawa mungkin di kelas 6 nanti ya sebenarnya. Kemudian pembacaan puisi, nah, nanti kita bisa melakukan kegiatan ya dapat meningkatkan kreativitas anak gitu, dengan keterampilan yang sudah mereka kuasai. Kemudian karakteristik lingkungan mendukung untuk tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan di sekolah ini, yang mana lingkungan sekolah kita yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses anak maupun yang akademik. Kemudian lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif dalam proses pembelajaran.
bisa disampaikan kepada saya. Di awal itu pemikiran saya nanti setelah pembelajaran sampai di atas senang nanti anak kita waktu dulu sampai 15 pembelajaran baru nanti di akhir tahun pembelajaran kita upload selama malam itu. Nanti saya Ibu untuk programnya ini saya mungkin saya ubah dulu di kelas 5 ya, tapi saya juga sudah menyampaikan program ini kepada anak-anak dan mungkin untuk besok mungkin akan kita dulu untuk atau mencari buku yang sesuai untuk anak, kemudian pembuatan sesuatu yang sesuai dengan mungkin bukan rasa cinta ini kan juga dari kebiasaan jadi itu nanti kan setelah ini mungkin setelah kebiasaan ini dapat mengeluarkan sikap perilaku anak seperti tadi mau mengganggu dalam gerakan kalau misalnya ada tambahan lain mungkin cukup akan saat ini Bapak Ibu